Minasan konnichiwa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai verba pasif dalam bahasa Jepang. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pembentukan verba pasifnya. Pertama, untuk kata kerja golongan 1, suku kata terakhir itu diubah ke urutan A. Ya. Kecuali kalau untuk yang berakhiran U. Ya, kalau U itu bukan diubah ke A, tapi ke wa. Ya, seperti iu itu bukan iareru, ya, tapi jadinya iwareru. Jadi diubah dulu ke urutan A ditambah dengan reru, ya. Iu jadi iwareru, kiku jadi kikareru, isogu isogareru, kowasu kowasareru, matsu matareru, yobu yobareru, yomu yomareru, toru jadi torareru, ya. Iwareru, kikareru, isogareru, kowasareru, matareru, yobareru, yomareru, dan torareru itu adalah bentuk biasanya. Kalau minasan mau ubah ke bentuk yang lebih sopan lagi, itu pakainya jadinya iwaremas, kikaremas, isogaremas, kowasaremas, mataremas, yobaremas, yomaremas, dan toraremas. Ya. Untuk kata kerja golongan 2, suku kata terakhirnya minasan tinggal hilangkan dan diganti dengan rareru. Taberu jadi taberareru, homeru jadi homerareru, miru jadi mirareru. Ya, sementara untuk bentuknya lebih sopan lagi bisa pakai masnya. Taberu jadi taberaremas, homeru jadi homeraremas, miru jadi miraremas. Ya. Untuk kata kerja golongan 2, suru jadi sareru, kuru jadi korareru. Bentuk masnya jadi saremas dan koraremas. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke pola kalimatnya. Ya. Yang pertama itu adalah n atau nomina, kata benda. Kata bendanya itu berupa kata orang pertama ditambah dengan partikel wa, lalu nomina lagi, ya, n, ya, orang kedua ditambah dengan partikel ni, lalu ditambah dengan kata kerja pasif, ya. Contoh kalimatnya, sensei wa watashi o homemashita. Sensei memuji saya. Ya. Jadi kalau bentuk pasifnya itu watashi wa sensei ni homeraremashita. Ya, saya dipuji oleh sensei. Ni di situ artinya oleh. Ya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, haha wa watashi ni kaimono tanomimashita. Ibu meminta saya berbelanja, ya. Ibu meminta saya berbelanja. Jadi watashi wa haha ni kaimono tanomaremashita. Saya diminta berbelanja oleh ibu. Jadi ni-nya tuh oleh, ya, minasan, ya. Kaimono tanomimashita ketika diubah menjadi bentuk pasif, itu partikel o-nya tidak berubah, ya. Tetap menjadi kaimono o tanomaremashita. Kita lihat contoh kalimat yang lain, ya. Kodomo no toki yoku haha ni shikararemashita. Waktu kecil saya sering dimarahin oleh ibu. Kesa bucho ni yobaremashita. Tadi pagi saya dipanggil oleh bucho atau manajer. Watashi wa Maria-san ni eiga ni sasowaremashita. Saya diajak untuk nonton film oleh Maria-san. Ni setelah Maria-san itu artinya oleh, dan ni setelah eiga itu untuk, ya, minasan, ya. Watashi wa Kimura-san ni kekkon-shiki ni shoutai saremashita. Saya diundang untuk menghadiri upacara pernikahan oleh Kimura-san. Watashi wa imoto ni tomodachi o shoukai saremashita. Saya dikenalkan teman oleh adik perempuan saya. Watashi wa Maria-san ni kabuki ni tsuite shitsumon saremashita. Saya ditanya mengenai hal kabuki oleh Maria-san. Ya, ni tsuite itu mengenai hal. Watashi wa keikan ni
koko ni kuruma o tomeru na to iwaremashita. Kita lihat kalimat yang ini ya. Watashi wa keikan ni koko ni kuruma o tomeru na to iwaremashita. Saya dibilangin oleh polisi ya untuk tidak menghentikan mobil di sini ya, untuk tidak memarkir mobil di sini ya. Itu juga bisa pakai bentuk pasif. Nah, sekarang kita lihat pola kalimat yang berikutnya. And nomina, untuk nominanya di sini masih sama ya, orang pertama, wa ya. Kemudian nomina yang isinya orang kedua ditambah dengan partikel ni, kemudian nomina yang ketiga, lalu ada partikel o dan verba pasif atau kata kerja bentuk pasif. Nah, pada pola kalimat ini nih menunjukkan bahwa orang kedua itu ya melakukan sesuatu perbuatan terhadap kata benda yang N3 itu ya, milik orang pertama ya. Kebanyakan pola kalimat yang seperti ini itu orang pertamanya itu merasa terganggu oleh perbuatan tersebut. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Ototo wa watashi no pasokon o kowashimashita. Kalimat ini artinya adalah adik laki-laki saya merusak komputer saya. Ya, adik laki-laki saya merusak komputer saya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk pasif jadinya adalah watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Saya komputernya dirusak oleh adik laki-laki saya. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti minasan akan berpikir, kenapa bukan komputer saya? Gitu. Kenapa bukan watashi no pasokon wa ototo ni kowasaremashita? Nah, itu dalam Nihongo itu tidak berterima ya, karena orang yang merasa terganggu itu kan saya. Gitu. Fokusnya tuh ke saya, bukan komputernya. Makanya jadinya yang lebih tepat adalah watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Ya. Jadi fokusnya lebih ke orangnya gitu, watashinya itu ditekankan. Contoh kalimat yang lain. Inu wa watashi no te o kamimashita. Inu wa watashi no te o kamimashita. Anjing menggigit tangan saya. Nah, bentuk pasifnya itu jadinya watashi wa inu ni te o kamaremashita. Saya tangannya digigit oleh anjing. Ya, jadi bukan watashi no te wa inu ni kamaremashita, tapi yang tepat adalah watashi wa inu ni te o kamaremashita. Seperti itu ya minasan ya, paham ya? Kita lihat, untuk kalimat yang bermakna terima kasih, bentuk pasif itu tidak dapat digunakan. Kita lihat ya kalimatnya. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri saremashita. Nah, ini tidak tepat minasan. Ya memang artinya saya sepedanya diperbaiki oleh teman. Ya. Dalam bahasa Indonesia sih ini benar-benar aja. Cuman kalau dalam Nihongo, karena kalau sepeda kita dibetulin itu kan kita berterima kasih ya minasan ya. Nah, lebih tepatnya itu kita pakai te moraimashita ya. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. Ini lebih tepat ya. Kita lihat lagi pola kalimat yang berikutnya. Nominanya itu berupa barang atau hal ditambah dengan partikel ga atau wa lalu verba pasif. Ya, kita lihat. Untuk pola kalimat seperti ini, pelakunya tidak menjadi persoalan dan subjeknya adalah barang atau hal tersebut. Kita lihat contoh kalimatnya. Nihon no kuruma wa sekai juu e yushutsu sarete imasu. Mobil Jepang diekspor ke seluruh dunia. Kaigi wa Tokyo de hirakaremashita. Rapat atau konferensi dibuka di Tokyo.
Instanto ramen wa 1958年に発明されました。Ramen instan atau mie instan itu ditemukan pada tahun 1958. Brazil wa Portugal ga tsukawarete imasu. Di Brazil itu digunakan bahasa Portugal, ya. Kemudian yang berikutnya ya, pola kalimat yang berikutnya N1 nomina 1 tambah wa, kemudian N2 nomina 2 lalu ditambah dengan niote, lalu ke verba pasif. Nah, pada kata kerja ini ya, pada pola kalimat ini menyatakan pada kata kerja yang menyatakan pembuatan atau penemuan itu tuh bukan pakai ni ya, tapi pakainya niote. Ya, pelakunya itu pakainya niote. Kita lihat contoh kalimatnya itu. Ya. Naruto no manga wa Kishimoto Masashi niyote kakaremashita. Jadi, komik Naruto ditulis oleh Kishimoto Masashi. Gitu. Ini kan berupa apa ya? Menyatakan pembuatan ya, pembuatan suatu manga ya. Itu atau penemuan ya, kalau penemuan bisa kita lihat di kalimat berikutnya. Denwa wa beru niyote hatsume saremashita. Telepon ditemukan oleh bel. Ya. Ini juga pakainya niyote, bukan ni ya. Nah, kita lihat pola kalimat yang ini yang terakhir ya minasang ya. N nomina, kara atau de kita pakai tsukuraremas. Tsukuraremas ini dibuat ya. Ini dibedakan ya antara kara sama de ya, partikelnya beda. Kapan pakai kara, kapan pakai de. Kita lihat ya. Biru wa mugi kara tsukuraremas ya. Pada waktu membuat barang, apabila bahan bakunya menjadi barang lain itu digunakan partikelnya kara ya. Ini kan artinya bir itu dibuat dari gandum atau bir terbuat dari gandum ya. Jadi kan dari gandum itu kan bahan bakunya menjadi barang lain ya, menjadi benda cair ya. Itu partikelnya kara. Sedangkan apabila bahan bakunya masih kelihatan, itu kita pakainya de ya minasang. Seperti contoh kalimat yang ini ya. Mukashi Nihon no ie wa ki de tsukuraremashita. Mukashi Nihon no ie wa ki de tsukuraremashita. Pada zaman dahulu, rumah Jepang terbuat dari kayu. Ya, kayunya itu kan bentuknya masih kelihatan. Makanya partikelnya itu D ya. Oke, minasang, demikian penjelasan dari saya mengenai verba pasif dalam bahasa Jepang. Semoga bermanfaat ya.